Abdullah bin Abbas beliau pernah mengatakan, "Salatu ayatin nazalat maqrunatan bi thalathin wa lam yaqbalullah minha illa biqarinatiha." Terdapat 3 ayat di dalam Al-Qur'an yang mana tatkala diturunkannya 3 ayat tersebut, setiap ayat memiliki gandengannya masing-masing. Kalau seseorang yang mengamalkan ayat tersebut tapi tidak mengamalkan gandengannya, maka tak akan Allah terima amalan tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiiullah wa atiiur rasul." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa yang cuma taat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada baginda Nabi Muhammad, lam yuqbal minhu, maka tidak akan diterima ketaatan. Kalau ada orang ngaku, udahlah, yang penting saya sholat, yang penting saya zakat, untuk apa saya ikuti Nabi Muhammad, untuk apa saya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, untuk apa? Yang penting saya mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Nabi Muhammad loh manusia. Kan ada fenomena yang seperti ini. Allah lam yuqbal minhu, takkan diterima amalan tersebut. Maka tatkala kita ingin ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati baginda Nabi Muhammad. Bagaimana cara menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah mengikuti akidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Mengikuti sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya sering dengar ceramah cinta ke Rasulullah, sikit-sikit di majelis sana cinta kepada Rasulullah. Bagaimana caranya saya cinta? Kalau ditanya satu-satu mungkin cintakah kepada Nabi Muhammad? Tentunya saya cinta. Tapi apakah pekerjaannya sudah menunjukkan dirinya cinta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sabda beliau, faqad ahabbani, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka tempatnya akan bersamaku kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang kecil, yang besar, jangan kita remehkan walaupun itu kecil. Kita tidak pernah tahu amalan itu diterima atau tidaknya. Kita tidak pernah tahu waktu itu ternyata waktu qabul. Dan begitu pula bukan cuma itu saja. Banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pekerjaan kita. Di setiap selesai mengerjakan salat. Karena amal ibadah sholawat, bapak-bapak, ibu-ibu, berbeda dengan amal ibadah yang lain. Kalau amal ibadah yang lainnya sholat, kalau amal ibadah yang lainnya kayak zakat dan lain sebagainya, itu antara diterima dan ditolak, antara diterima tolak itu. Baina-baina. Iya, kalau amal ibadahnya itu udah ada rasa riya, dia tuh sholat, tak pengen dilihat orang, bisa jadi dia diterima, masih bisa jadi. Kalau dia sholat Allahu Akbar, Masya Allah, tapi pengen dilihat orang, lihat nih, Masya Allah saya sholat nih. Ngaji Bismillahirrahmanirrahim, ternyata anak-anak itu anak sini, Masya Allah ngaji, padahal pengen dilihat orang. Dia bersedekah, saya keluarkan duitnya, masukkan dalam kok. Masuk bersedekah, pengen dilihat orang. Bersedekah pengen diumumkan namanya di masjid, itu bahaya. Penting saya bersedekah lalu banyak-banyak biar nama saya tidak. Yang mendapat hasil daripada sedekah Iman hari ini, Bapak Tungiman dengan sedekah 10 juta. Gini, mana? Lihat nih. Baina-baina. Saya cuman
Itu baik-baik antara diterima dan ditolak. Maka semuanya itu diseleksi masih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah amal ibadah sah, tapi masalah diterima atau tidaknya itu hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastinya kita berharap seluruh amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sholawat Bapak Ibu. Berbeda dengan sholawat. Sholawat walaupun kita pengen dilihat orang, kita bersolawat walaupun dalam keadaan apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama? Hadinas salat 'ala Nabi Muhammad faquluha hasbun biduni waraddiha. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat 'ala Nabi Muhammad. Sering-seringlah, mudawamahkanlah, biasakanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya bersalawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah kita itu bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan antara ditolaknya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima ya ma'assalamah. Tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudawamahkan setiap selesai sholat kita sholawatkan. Setiap pekerjaan kita sambil baca sholawat. Ibu-ibu sambil masak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak sambil kerja, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya niatkan semoga dengan sholawat ini Allah permudah urusan saya. Saya niatkan dengan sholawat ini saya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa dalilnya Pak Ustaz kalau kita mengikuti Rasulullah, baca bersalawat kepada Rasulullah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yani ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ikut Rasulullah, sudah cinta kepada Rasulullah, banyak salawat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, apa yang akan kita dapatkan? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan cinta kepada kita. Bukan cuma kecintaan saja Bapak-bapak Ibu-ibu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Mendapatkan kecintaan, sudah mendapatkan kecintaan, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika implementasi seseorang itu mengaku dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia banyak bersolawat, banyak mengerti sunnah-sunnah Rasulullah, banyak mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Maka bohong orang yang mengaku cinta tapi dia tidak pernah solawat. Maka bohong orang yang mengaku cinta tapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka bohong kalau ada orang yang mengaku cinta, saya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah mengerjakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau benar cintamu itu jujur, maka engkau akan mengikuti orang yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya pencinta kepada orang yang dicintai itu sangat taat, ikut apa yang disuruh ikut. Nah, kayak gitu modelnya. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu